seperti kita ketahui bahwa Panglima TNI juga sesungguhnya beliau sebagai seorang pasukan khusus yang sudah mempunyai kemampuan anti teror, karena beliau juga lahir dan besar di Kopassus, kemudian juga sebagai warga atau anggota 181 Kopassus yang mempunyai kemampuan anti teror. Dalam hal ini Korps Marinir di samping beliaunya akan kita angkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir, juga sekaligus kita sematkan Privet anti teror aspek laut, dalam hal ini Privet Denjaka, untuk melengkapi beliaunya sebagai warga kehormatan Korps Marinir sekaligus sebagai warga kehormatan Denjaka sebagai pasukan anti teror yang beraspek laut. Dan ini sangat layak sekali karena memang juga beliaunya sebagai seorang tokoh yang punya kemampuan anti teror. Saya bersyukur mendapatkan kepercayaan dari pimpinan bisa menjadi Danjen Jaka 2 kali. Yang pertama tahun 2004 sampai 2008. Yang kedua 2011 sampai 2012. Jadi seperti layaknya privet-privet yang lain, tentu kita berusaha untuk memberikan simbolisasi dalam privet itu yang merupakan cerminan dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh prajurit atau anggota yang di dalamnya. Privet Denjaka kita rancang sekitar tahun 1998. Kemudian disetujui oleh Bapak Kasal pada tahun 1999. Ketika itu saya masih menjabat sebagai perwira operasi di Denjaka. Memang dalam Privet Denjaka itu kita kasih warna hitam dan putih. Sebagaimana lazimnya bahwa putih itu mengandung makna sebuah kesucian. Artinya ini mencerminkan ketulisan, keikhlasan sebagai prajurit Denjaka dalam melaksanakan tugas. Dia akan tetap setia, akan loyal kepada perintah, kepada tugas yang dia emban. Nah, warna hitam juga itu melambangkan sebuah ketenangan, kedewasaan, kematangan dalam berpikir, sehingga dia tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun. Nah, ini kita simbolisasikan dalam warna hitam. Salah satu klasifikasi untuk diangkat sebagai warga kehormatan marinir adalah bahwa seorang tokoh yang mana beliaunya punya kontribusi yang besar atau berjasa dalam hal pembinaan ataupun pengembangan organisasi khususnya Denjaka. Nah, dalam hal ini Korps Marinir melihat bahwa Panglima TNI sangat concern sekali, kemudian berusaha untuk bagaimana mengembangkan Korps Marinir khususnya, bagaimana Korps Marinir lebih profesional, Korps Marinir lebih besar, bisa menjawab segala tuntutan zaman pada saat ini. Nah, artinya bahwa ini menjadi salah satu kriteria yang mana memang Panglima TNI sebagai seorang Panglima, sebagai pengguna kekuatan di seluruh jajaran TNI, termasuk dalam hal ini Korps Marinir, sekaligus beliaunya juga sebagai pembina kita. Ini sudah selayaknya Panglima untuk kita angkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir.